Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Rajunanza dari Program Studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nomor mahasiswa 2018-012-085. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah ergonomi lingkungan, yaitu temperatur dan pengendalian temperatur. Langsung saja kita masuk dalam materinya, temperatur dan pengendalian temperatur. Yang pertama, apa itu temperatur? Temperatur merupakan suatu ukuran yang menyatakan panas dinginnya sesuatu, bisa dalam bentuk padat, cair maupun gas. Satuan temperatur biasanya dituliskan dalam satuan derajat Celcius. Semakin panas suatu benda atau zat, maka nilai derajatnya akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin dingin suatu benda atau zat, maka nilai derajatnya akan semakin rendah. Temperatur bisa juga disebut dengan suhu. Alat untuk mengukur temperatur atau suhu biasanya adalah termometer. Temperatur lingkungan kerja merupakan suatu keadaan panas dan dingin yang terjadi pada lingkungan kerja. Temperatur lingkungan kerja dapat dipengaruhi dari mesin dan faktor lingkungan di tempat kerja. Salah satunya terjadi karena akibat dari tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat dari pekerjaannya. Jadi dalam lingkungan kerja, permasalahan yang terjadi salah satunya adalah temperatur yang panas, sehingga dalam melakukan pekerjaannya tenaga kerja sangat tidak nyaman dan pekerjaannya tidak maksimal. Dan apa saja sumber panas dari lingkungan kerja tersebut? Yang pertama, keadaan udara di tempat kerja ditentukan oleh faktor-faktor keadaan antara lain suhu udara, penerangan, kecepatan gerakan udara, dan sebagainya. Proses produksi dan mesin menggunakan atau mengeluarkan panas seperti peleburan, pengeringan, dan pemanasan. Yang ketiga, tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang diperlukan dalam proses oksidasi untuk menghasilkan energi berupa panas. Yang keempat, lingkungan kerja dengan ventilasi yang kurang memadai. Berikut adalah contoh lingkungan kerja yang panas, yaitu pada pabrik atau produksi baja dan besi. Menggunakan material terlebih dahulu dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga lingkungan kerjanya sangat panas, hingga memerlukan alat khusus atau perlengkapan khusus agar tubuh tenaga kerja tidak kepanasan dalam melakukan pekerjaannya. Suhu untuk memanaskan materialnya biasanya sampai ribuan derajat Celcius. Berikut ada contoh lingkungan kerja yang dingin adalah sebelah kiri merupakan pekerjaan nelayan, seperti dilihat pada gambar. Nelayan-nelayan tersebut menggunakan semacam pelindung tubuh agar tidak kedinginan ketika menangkap ikan. Kemudian gambar sebelah kanan adalah ruangan pendingin makanan atau ruangan pendingin dengan ukuran yang sangat besar. Biasanya ruangan pendingin ini memiliki suhu 5 derajat Celcius. Contoh lingkungan kerja normal atau nyaman adalah lingkungan kerja pada perkantoran. Seperti dilihat pada gambar, lingkungan kerja tersebut sangat rapi dan sangat nyaman ketika kita melakukan pekerjaan di sana. Lanjut pada materi berikutnya adalah temperatur tubuh manusia. Temperatur tubuh manusia adalah keadaan panas dan dingin pada tubuh manusia yang diukur dengan menggunakan termometer.
Satuannya adalah derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Selama tubuh beraktivitas, maka tubuh secara otomatis akan memelihara dan menyeimbangkan antara panas lingkungan yang diterima dengan panas dari dalam tubuh melalui kehilangan panas dalam tubuh. Suhu tubuh manusia yang normal adalah 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Berikut adalah klasifikasi keadaan temperatur tubuh manusia dalam keadaan panas. Bisa dilihat semakin tinggi suhu atau temperatur tubuh manusia, maka akan sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh manusia. Seperti yang dilihat, suhu 44 atau lebih itu akan terjadi pasti kematian. Dan untuk keadaan panas ini, semakin tinggi suatu suhu, maka akan membuat tubuh manusia akan semakin lemah dan hampir mendekati kematian. Kedua, klasifikasi keadaan temperatur tubuh manusia dalam keadaan dingin. Seperti yang dilihat, semakin rendah suhu juga akan mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Pada suhu 24-26 derajat Celcius atau bahkan kurang bisa menyebabkan kematian karena detak jantung yang tidak teratur atau henti nafas, dan pastinya akan kedinginan. Apa saja faktor yang mempengaruhi temperatur tubuh manusia? Tentu saja faktor yang mempengaruhi temperatur tubuh manusia adalah laju metabolisme basal atau dasar semua sel tubuh, dan laju metabolisme dari aktivitas otot, laju metabolisme yang disebabkan oleh hormon, metabolisme yang disebabkan oleh epinefrin, norepinefrin, dan perangsang simpatis terhadap sel, dan metabolisme dari aktivitas kimiawi di dalam sel sendiri. Terutama bila suhu tubuh di dalam sel meningkat, maka metabolismenya atau aktivitasnya akan semakin meningkat pula. Yang terakhir, metabolisme yang terjadi karena pencernaan atau absorpsi dan penyimpanan makanan. Sebagian besar pembentukan panas di dalam tubuh dihasilkan organ dalam, terutama di hati, otak, jantung, otot, rangka selama berolahraga. Temperatur lingkungan kerja yang nyaman bagi tubuh manusia adalah antara 24-26 derajat Celcius. Temperatur yang lebih dingin biasanya akan mempengaruhi efisiensi kerja dengan keluhan kaku atau kurangnya koordinasi otot, dan suhu panas sendiri akan berakibat menurunkan kerja berpikir. Temperatur panas tentu saja akan mengurangi kelincahan, memperpanjang waktu reaksi, dan memperlambat waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, mengganggu koordinasi saraf, perasa, motoris, serta memudahkan emosi untuk dirangsang. Maka dari itu, bekerja pada lingkungan kerja yang panas dan dingin dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan tubuh manusia dan keselamatan kerja, sehingga perlu upaya penyelesaian waktu kerja dan penyelenggaraan perlindungan yang tepat. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pengendalian temperatur. Sebelumnya, apa itu pengendalian temperatur? Pengendalian temperatur merupakan upaya atau penanganan penyesuaian temperatur suatu lingkungan kerja terhadap keadaan temperatur tubuh manusia agar dalam lingkungan kerja tersebut dapat menciptakan kenyamanan bekerja. Dalam pengendalian temperatur ini biasanya temperatur yang akan dilakukan pengendalian adalah
pada temperatur panas atau tekanan panas. Tekanan panas sendiri merupakan batasan kemampuan penerimaan panas yang diterima pekerja dari kontribusi kombinasi metabolisme tubuh akibat melakukan pekerjaan dan faktor lingkungan seperti temperatur udara, kelembapan, pergerakan udara, dan radiasi perpindahan panas dan pakaian yang digunakan. Tekanan panas merupakan kumpulan dari faktor lingkungan dan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan jumlah panas di dalam tubuh. Faktor lingkungan meliputi temperatur udara, pemberian panas, radiasi, pergerakan udara, dan tekanan parsial uap air. Selanjutnya, risiko dari tekanan panas. Yang pertama adalah gangguan perilaku dan performa kerja. Gangguan perilaku dan performa kerja adalah terjadi karena adanya kelelahan atau kecapean dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang kedua adalah dehidrasi. Dehidrasi merupakan kondisi di mana kehilangan cairan tubuh yang berlebihan yang disebabkan karena terlalu capek atau terlalu lelah. Yang ketiga adalah heat rash. Heat rash adalah biang keringat atau keringat buntat yang akan berakibat pada kulit yang akan gatal-gatal dan kulitnya akan terasa basah. Keempat adalah heat cramp atau kram otot atau kejang-kejang otot. Yang kelima adalah heat syncope. Heat syncope disebabkan karena aliran darah ke otak tidak cukup karena sebagian besar aliran darah di bawah ke permukaan kulit atau perifer yang disebabkan pernafasan suhu tinggi. Yang keenam adalah heat exhaustion. Heat exhaustion adalah keadaan yang terjadi apabila tubuh kehilangan terlalu banyak cairan atau kehilangan banyak garam dengan gejala mulut kering, sangat haus, lemah, dan sangat lelah. Yang berikutnya adalah pengendalian tekanan panas. Ada dua cara pengendalian tekanan panas. Yang pertama, pengendalian teknik. Apa saja pengendalian teknik tersebut? Yang pertama adalah mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Yang kedua, otomatisasi dan mekanisasi beban tugas akan meminimalisir kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja. Yang ketiga, mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas dengan cara memberikan isolasi atau penyekat dan perisai. Yang keempat, mengurangi bertambahnya panas konveksi kipas angin untuk meningkatkan kecepatan gerak udara di ruang kerja yang panas. Yang kelima, mengurangi kelembapan dengan menggunakan AC salah satunya. Yang terakhir adalah menambah ventilasi udara. Berikutnya adalah pengendalian administratif. Pada pengendalian administratif yang pertama adalah periode aklimatisasi yang cukup. Kedua, untuk mempersingkat pajanan dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi harus sering dirotasi, tenaga kerja juga harus memadai. Yang ketiga, penambahan ruangan dengan AC. Yang keempat, penyediaan air minum yang cukup. Kelima, menyediakan area khusus untuk istirahat bagi pekerja yang mengalami kelelahan. Yang terakhir, memposisikan kegiatan yang lebih berat atau membutuhkan banyak energi dari sumber panas. Berikut adalah kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Adalah temperatur dalam suatu lingkungan kerja sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di lingkungan kerja tersebut.
Temperatur kerja dapat terjadi karena disebabkan oleh penggunaan mesin atau alat yang dapat mengeluarkan panas. Selain itu, manusia atau pekerja juga bisa mengeluarkan panas dari dalam tubuh manusia. Sehingga untuk menjaga kondisi temperatur suatu lingkungan kerja diperlukan adanya pengendalian temperatur baik pada lingkungan kerja yang panas maupun lingkungan kerja yang dingin. Sehingga perlu merencanakan dan mempersiapkan penyelesaian terhadap kendala atau risiko yang mungkin akan terjadi. Itu tadi penjelasan materi yang tentang temperatur dan pengendalian temperatur dari mata kuliah ergonomi lingkungan. Berikut adalah sumber dan referensi yang saya gunakan untuk menjelaskan atau dalam video ini. Sumber dan referensinya saya berasal dari 5 sumber ini. Bisa dilihat ada beberapa buku dan ada beberapa saya ambil dari internet. Sekian penjelasan mengenai temperatur dan pengendalian temperatur dari mata kuliah ergonomi lingkungan. Saya Romi Rajunansyah. Terima kasih dan salam.